diundang BKI lah profesor doktor mengamuk, antum kali salah lagi. Iya, dalam kali kajinya dia tahu. Siapa penceramanya? Ustaz Najib. Oh Tuhan, kumpulan kali suaranya itu asik kaji tauhid aja. Siapa lagi? Ustaz Fauzan. Apa lagi? Allah. Itu tasawuf nggak nyambung. Ujung itu. Jangan, tak bisa bapak bohong di Medan Barat nih, karena guru-guruku semua di sini. Ustaz Fauzan, Ustaz Najib. Orang mengajar Bujak berapa mau di Jalan Sik Al-Quniti. Makanya kenapa kalian undang aku di sini? Tahu aku macam mana di Medan Barat ini. Kalau di sini Pak, untung di luar Pak. Di dalam orang ada yang kadang-kadang soal. Alah kawan ini pula lah kalian undang. Ini bukan penceramah, ini pelawak ini. Nggak ada jual mau izin. Kalau di Pondok Surya lah, saya terima Pondok Surya, Ar-Ridho, saya terima. Kalau mau mak dekat-dekat sih tak mau saya. Kenapa? Itu Pak muncul orang. Lawak-awak dibilang orang nggak ada ilmunya. Nanti serius awak kata yang nggak enak, nggak ada lawak-lawaknya. Iya. Serba salah gitu. Maka siap-siaplah Bapak Kem, jangan pernah dengarkan cakap orang. Kalau Bapak berhenti, yang membenci Bapak tertawa di belakang. Itu cara menjawab, ya kan? Yang kedua, apa fungsi masjid? Maslahatul ummah. Jadikan uang masjid maslahatnya untuk orang banyak. Jangan bangga masjid punya saldo ratusan juta kalau nggak ada fungsinya untuk masyarakat. Contoh malam ini, dia keluarkan anggaran untuk hadiah, untuk dari meja, hafalan Quran, hafalan Al-Fatihah. Kenapa? Biar maslahat umat menikmati uang masjid. Banyak kadang-kadang BKM, jangankan buat hadiah. Muhammad Ustaz Daud, aku dah pernah ceramah di Maryland, hilang solopku, nggak diganti BKM. Makanya buat solopku kemarin, makanya buat solopku di sini. Siapa mengambilnya? Nampak aku pencuri. Ini mohon maaf, aku begitu aku. Kami ceramah ustaz-ustaz, ada yang naik kereta. Mohon maaf, hilang kereta ustaz itu harganya 12 juta. Demi Allah, belum ada BKM yang ada hatinya mengganti kereta itu walaupun second. Nggak ada itu. Makanya waktu ceramah saya di Maryland, hilang sulam saya. Nanya lah pula, cari apa Pak Ustaz? Kata BKM inilah, cari Solo Pak Haji. Memang rawan di sini. Itulah jawabnya. Itulah jawaban dia. Aku bijak-bijak dia kayak ini. Rawan pun rawan kan sholat pun yang hilang. Ganti kenapa lah? Mana tahu soal lo? Joko Karya yang di Jogja, itulah yang payah orang mencontoh. Kereta jamaah saja Pak Haji diganti. Karena uang masjid. Ini jangankan Muhammad kereta, remaja masjid saja buat acara. Masih banyak BKM tak boleh mengeluarkan uang masjid untuk acara remaja masjid. Apa kata BKM? Jangan ganggu uang masjid. Kalau buat acara kalian cari dana lain. Jadi uang siapa mau diganggu? Yang lucunya, uang masjid masuk ke bank ratusan juta. Orang lain yang menikmati pinjamannya. Kita menahan menabungnya, orang yang mengutangnya. Itulah salahnya kita di Pak Lurah. Iya, terlalu bangga. Uang saldo masjid ratusan juta. Anak yatim putus sekolah, orang miskin tak makan. Besar-besar kampung ini. Kadang-kadang kita membanggakan nilainya, bukan manfaatnya. Jadi masjid Pak BKM udah cantik ini Pak. Tak usah reak-reak lagi. Yang banyak BKM habis nanti ini buat kanopi, habis kanopi lantai 2, habis lantai 2 lantai 3. Terakhir 2 lantai nggak dipakai. Ciknya jamaah. Apalagi sekarang Pak Lurah ada tanggok-tanggok. Oh, orang muslim sekarang aman kalau dana 1 hari gope. Dihitungnya 1 hari gope kali seminggu 6 3 juta. 3 juta kalau sebulan. Oh, tak begitu berarti kalau sebulan masuk 4 berarti 3 kali 4 12 juta. Tukang 5 juta, bahan 2 juta, sisa 5 juta. Makanya terima kasih atas limpahnya. Mudah-mudahan itu aja kerjanya terjalan. Padahal saldo puluhan juta. Maka Mekah, Madinah, masjid-masjid besar tak ada kota infak berjalan. Kenapa? Karena cukup yang dianggarkan dengan apa yang ditabung. Muhammad bagus. Maka Pak BKM jangan takut. Jangan takut uang masjid habis. Pertanyakan dirimu, udah berapa banyak habis uang untuk masjid. Saya ulangi kata-katanya. Jangan pertanyakan kemana uang masjid habis. Pertanyakan hartamu, udah berapa banyak habis untuk masjid. Kalau bisa, Pak BKM
Udah dengan Muharram ini, ya. Apa kegiatan? Ajan sama Al-Fatihah. Yang lain, goyang. Berat. Udah masukkan proposal kantor camat, udah cair, nggak ada. Contoh. Apapun nggak ada, jong. Bukan nyindir, mengingatkannya ke langsung. Kalau nyindir nggak, aku bilang camatnya kan langsung camatnya langsung. Coba lah, harta yang kita bawa pun tetap dibawa mati. Maka jangan bangga. Besok berapa banyak orang yang sholat di masjid ini, Muhammad, itulah yang menjadikan saksi harta bapak ibu dinikmati orang lain. Maslahat masjid ada 4 Pak Beken. Pertama apa? Marakijul ilmi, jadikan orang-orang berilmu yang menjadi isi di dalamnya. Yang tua-tua Pak mengalah lah. Makanya Ustaz Daud, mohon maaf, beliau ini paling nggak mau walaupun qori dia. Saya tanya Pak BKM dekat rumah, kenapa tak masuk Ustaz Daud jadi imam? Minta Bilal dia Ustaz. Jadi Bilal dia Bang. Lebih enak aku Bilal Bang daripada jadi imam. Kami mencoba di masjid kami, qori-qori internasional Pak BKM jadi imamnya, penceramahnya berbeda Ustaz. Kenapa? Tak semua Ustaz bagus baca Qur'annya. Ada ustaz yang ceramah berapi-api, baca Quran hancur. Ada pula Muhammad yang qori enak, yang ngaji tapi enggak pandai ceramah. Makanya Ustaz Daud usah jadi penceramah, jadi qori aja, jadi qori. Semalam aku sama Ustaz tua, semua sama dia. Dia MC Ustaz tua Sirait, dia MC, dia yang ceramah. Habis proyek enggak ada kerjaan kursi. Satu panggung kami semalam, muhasabah dia 3 amplop sama dia. Gawat kali apa kau? Aku 1, muhasabah dia, MC dia, ngaji dia, apa enggak 3? Kacau kali kawan itu begitu. Nah, itu Ustaz selengkap-lengkap orang Tanjung Balai juga, qori nasional, vokalis nasional. Makanya Bapak Ibu, orang dulu itu dihargai ilmu kayak. Sekarang ya Pak, mohon maaf Pak Lurah ya, mohon maaf Pak Camat. Saya ceramah di mana-mana pemuka MTQ. Saya baru pulang dari Bengkali, saya sampaikan sama Ibu Bupati. Ibu Bupati, tak ada gunanya MTQ ini kalau yang juara tak pernah dihargai. Makanya mohon maaf Ustaz Daud, di mana-mana aku ceramah kasar aku sampaikan sama Bupati. Berapa banyak qori terbaik provinsi, bupati, wali kota, Masjid Agung sendiri tak pernah dipakai dia. Kenapa? Karena nggak ada kedekatan. Yang hancur-hancur bacaannya itu yang dimasukkan di dalam. Realita itu Pak. Tanya yang qori-qori terbaik hafal Quran 30 juz. Tak ada di Masjid Agung Kota Medan. Yang tua-tua yang dekat dengan wali kota. Aku nggak dipakai, tak apa salah. Dulu dipakai. Yang kalah pilihanku nggak dipakai lagi aku. Kadang-kadang kita imam di masjid Muhammad Pak Beken, risih kita. Saya jarang jadi imam, betul. Walaupun Muhammad takbal hancur kali bacaan Quran, tapi tak mau jadi imam. Di masjid tasbih, musabbihin, apalagi Bumi Asri itu terkenal. Dulu perjuangan 45 di Serdang itu rata-rata imamnya hafiz, imamnya qori, Muhammad enak di masjid. Orang cerita, kemana kita tarawih? Masjid apalah kita ya apa Pasal Tanjung yang dimana? Yang di Serdang itu 1 malam 1 juz. Imamnya habis Quran. Sekarang yang tua-tua lah, yang dekat-dekat. Dekat uaknya, adik ayahnya, kaponakannya. Sedih kita kadang-kadang. Maka masjid itu orang-orang berilmu yang di dalam nyaman. Ini udah yang tua, maka di sini ada marbot kita Pak Bayi. Ada. Biasanya Pak, kami yang penjaga masjid ini, mohon maaf difungsikan. Ustaz tahu masih jaga masjid? Di mana Ustaz? Hah? Kantor